Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut asap yang melumpuhkan Palembang bukanlah bencana alam, ini adalah bencana kebijakan. Kami dari kelompok 4 akan mengurai suatu kasus hukum yang tak hanya menyentuh aspek lingkungan tetapi juga menyentuh jantung kegagalan sistematik, yaitu mengenai gugatan warga terhadap pemerintah karena kabut asap di Palembang. Tujuan video ini adalah untuk menguji sejauh mana gugatan ini menjadi instrumen akuntabilitas lingkungan dan apakah hukum kita cukup kuat menahan ambruknya ekologi oleh korporasi dan negara. Berikut nama anggota kelompok terdiri dari Cut Sania Fahira, Firly Suryo Buanagahari, Ibrahim Muhammad Dafa, Iwana Rahimka, dan Luvita Suryadena. Tujuan video ini adalah menguji sejauh mana gugatan ini menjadi instrumen akuntabilitas lingkungan dan apakah hukum kita cukup kuat untuk menahan ambruknya ekologi oleh korporasi dan negara. Kabut asap yang melumpuhkan Palembang bukanlah suatu bencana alam, tetapi ini adalah suatu bencana kebijakan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 ingin mengurai suatu kasus hukum yang tak hanya menyentuh aspek lingkungan tetapi menyentuh jantung kegagalan sistematik, yaitu gugatan warga terhadap pemerintah karena kabut asap di Palembang. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Palembang, merupakan bencana ekologis berulang yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum lingkungan dan pengawasan tata kelola lahan di Indonesia. Sejak tahun 2015, kebakaran besar menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia. Palembang menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kabut asap menyelimuti kota selama berbulan-bulan. Tahun 2019, karhutla terjadi kembali secara masif. Titik api menyebar luas di Sumatera Selatan termasuk di wilayah Palembang. Kebakaran ini menimbulkan krisis kesehatan dan sosial yang berulang. Penyebab kebakaran diduga kuat disebabkan oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakar oleh perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri atau HTI. Peta sebaran hotspot menunjukkan sebagian besar titik api berada di wilayah konsumsi perusahaan. Kelalaian negara dalam pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan karhutla terus berulang setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang terjadi menimbulkan dampak yang cukup signifikan, terutama di bidang kesehatan. Lebih dari 500.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Setiap harinya, masyarakat berbondong-bondong untuk pergi ke rumah sakit, mendapatkan pelayanan kesehatan terkait penyakit tersebut. ISPA seringkali terjadi pada anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Karena kondisi-kondisi tersebut atau usia-usia tersebut rentan untuk terkena penyakit ISPA. Tak hanya itu, pada bidang transportasi, ekonomi, lingkungan, serta sosial dan hukum ikut terdampak. Pada transportasi dan ekonomi, bandara sempat ditutup, aktivitas pendidikan dan ekonomi lumpuh, lingkungan mengalami kerusakan ekosistem, pencemaran udara ekstrim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pada bidang sosial dan hukum, negara dinilai melalaikan tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakatnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut yang berkedudukan sebagai penggugat ialah Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI bersama warga yang terdampak mengajukan gugatan melalui mekanisme citizen lawsuit. Lalu ada tergugat pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Ogan Komering Ilir. Adapun yang berkedudukan sebagai korban yaitu masyarakat umum di wilayah yang terdampak. Hak gugatan kasus kabut asap di Palembang diajukan oleh warga yang terdampak secara perorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup. Dalam kasus terbaru, gugatan ini diajukan oleh 12 warga Sumatera Selatan bersama Lembaga Bantuan Hukum Palembang dan organisasi lingkungan yang bernama Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap atau ISSPA melawan 3 perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran lahan di konsesi mereka. Selain gugatan perorangan, organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia juga bertindak sebagai penggugat intervensi untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup yang terdampak. Gugatan dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai class action atau kelompok masyarakat karena mewakili kepentingan banyak korban yang terdampak kabut asap. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam kasus gugatan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Status dan perkembangan terakhir gugatan terhadap 3 perusahaan besar masih diproses di Pengadilan Negeri Palembang. Proses persidangan telah memasuki tahap pembuktian yang dimana penggugat menghadirkan saksi ahli dari berbagai bidang untuk memperkuat argumen mereka. Adapun beberapa ahli yang dihadirkan dalam persidangan antara lain
Profesor Andri Gunawan Wibisana yang menjadi saksi ahli ke-1 itu menyatakan dengan strict liability tergugat bisa dinyatakan bertanggung jawab apabila kebakaran hutan termasuk ke dalam risiko dari kegiatan atau usahanya. Pengeringan gambut dengan membangun kanal-kanal seperti yang didalilkan penggugat merupakan dangerous activity yang tidak bisa dikurangi risikonya bahkan dengan tindakan kehati-hatian karena menimbulkan risiko dan peluang terjadinya kebakaran. Selanjutnya, saksi ahli kedua, yaitu Profesor Imam Prihandono, menyatakan pilar kedua UNGPS mengatur bahwa perusahaan memiliki responsibility to respect atau menghormati HAM. Perusahaan semestinya tahu bahwa pembuatan kanal yang mereka lakukan akan berdampak mengeringkan gambut, memicu kebakaran, hingga memicu kabut asap yang lantas merenggut hak masyarakat atas udara serta lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, saksi ahli ketiga, Profesor Azur Maas, mengatakan ketika gambut kemudian dibuka untuk saluran air, maka kandungan air dalam lahan gambut akan menguap. Proses inilah yang dapat mengeringkan lahan gambut dan mengubah karakteristiknya berubah menjadi takut air atau hydrophobic. Kondisi ini berbahaya karena akan membuat lahan gambut mudah terbakar. Jika sampai terbakar, maka kebakaran yang terjadi akan terus berlanjut karena akan sangat sulit untuk membasahi area yang luas. Selanjutnya, saksi ahli keempat Muhammad Dimyati ini memaparkan kejadian kabut asap tahun 2015, 2019, dan 2023 dari area konsensi tergugat di Sumatera Selatan yang terlihat dari citra satelit. Selain itu, Dimyati juga menunjukkan arah angin yang membawa kabut asap kebakaran gambut akibat aktivitas pengeringan lahan gambut sepanjang tahun 2000 hingga 2020. Adapun saksi terakhir, yaitu saksi ahli kelima, Asmadi Saat, berargumen bahwa kebakaran lahan gambut berulang dapat terjadi atas kelalaian di sisi pemilik lahan yang keabai, sehingga tidak segera melakukan pemulihan atas area yang terbakar. Analisis kritis kasus gugatan kabut asap di Palembang. Berdasarkan berita yang kami kutip dari website Greenpeace, gugatan yang diajukan oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang dalam kasus ini menggugat PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industry, 3 perusahaan kayu di bawah kontrol Asia Pulp and Paper Group Sinarmas. Kami menyoroti kerusakan gambut yang memiliki dampak begitu besar. Pertanyaannya, apakah gugatan ini efektif sebagai instrumen keadilan? Jelas, gugatan ini menguatkan bahwa para tergugat harus bertanggung jawab mutlak atas dampak aktivitas berbahaya yang mereka lakukan dan mendukung perlindungan bagi masyarakat dari bahaya lingkungan dan kesehatan. Lalu bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah? Menurut kelompok kami, pemerintah pusat dan daerah masih lambat dalam menangani kasus ini. Kemudian berdampak pula kepada sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat. Aktivitas alih fungsi lahan yang dilakukan oleh grup Sinarmas berdampak serius dalam ruang lingkup dampak sosial. Yang pertama, mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, kehilangan momen keluarga. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian berdampak juga kepada dampak ekonomi. Yang pertama merupakan kerugian pada sektor aktivitas usaha dan penurunan aktivitas ekonomi. Kemudian beban biaya kesehatan. Dampak kesehatan juga mempengaruhi. Yang pertama, hilangnya hak kesehatan udara bersih. Yang kedua, kasus infeksi ISPA meningkat drastis. Kemudian yang ketiga, kesehatan jangka panjang, penurunan fungsi. Kasus kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di Palembang merupakan gambaran nyata dari kasus ekologis yang berulang akibat lemahnya dari penegakan hukum dan juga pengawasan terhadap pengelolaan lahan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga menyentuh pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga hal-hal lainnya yang menjadi hubungan terhadap masyarakat. Mekanisme gugatan warga atau citizen lawsuit yang ditempuh oleh wahli atau masyarakat terdampak menjadi upaya hukum untuk menuntut dan pertanggungjawaban negara atas kelalaian tersebut. Kasus ini merupakan sekaligus menjadi cerminan bahwasannya hak atas lingkungan hidup yang sehat masih jauh dari kata terlindungi secara menyeluruh. Dari kasus kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Palembang ini merupakan kegagalan negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Sebagaimana dijamin dalam konstitusi, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih jauh dan masih sangat belum bisa menghadapi tantangan ini dengan serius, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi dan lemahnya pengawasan pemerintah. Untuk itu, perlu adanya komitmen bersama dalam memperkuat sistem hukum lingkungan yang lebih tegas, adil, dan berpihak pada keberlanjutan hidup manusia serta alam.
Sekian video pemaparan mengenai analisis kasus gugatan kabut asap di Palembang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.